MG Listeners, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Seperti dikutip dari situs resmi DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memastikan pasal-pasal krusial dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah banyak direformulasi sesuai dengan masukan masyarakat. Undang-Undang KUHP baru akan berlaku 3 tahun setelah disahkan pada Selasa 6 Desember kemarin. Masih banyak waktu bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat dan memastikan implementasi KUHP baru ini tidak salah tafsir, terutama bagi aparat penegak hukum. Namun dalam sidang paripurna memang sempat diwarnai adu argumen dan pagi ini kita akan diskusikan langsung dengan Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia, Yenti Garnasih, yang kemarin juga menjadi peserta dari sidang paripurna. Selamat pagi, salam sehat Bu Yenti. Selamat pagi, salam sehat Mbak Valencia. Halo Bu Yenti, kita tahu pemerintah DPR punya waktu 3 tahun selanjutnya setelah disahkan. Nah, apa yang paling penting di masa 3 tahun ini, Bu? Agenda apa yang bisa dilakukan supaya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat ini benar-benar tepat sasaran? Betul. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Senang diundang di radio pagi ini. Banyak sekali ya yang harus kita lakukan ya. Kalau untuk masyarakat tentu saja kita akan sosialisasi, baik itu kepada perguruan tinggi. Itu penting, sangat penting dosen-dosen, karena kan ke depan penegak hukum yang ke depan itu nanti yang lulus itu kan harus dapat dari S1 ya. Semua jurusan S1 FH itu dapat hukum pidana azas ini, hukum pidana 1 ini. Kemudian tentu kita ke praktisi-praktisi hukum. Dan di sini nanti kita betul-betul ingin terbuka betul penegak hukum, walaupun kita tahu penegak hukum itu sibuk, tetapi harus ada ruang yang cukup untuk kita sosialisasi kepada terutama jaksa dan hakim, juga LP juga itu ya, karena ada masalah-masalah tentang pidana mati yang kemudian bisa dirubah gitu ya. Dan selain itu kalau tim dan nanti mungkin dibentuk oleh menteri atau pemerintah, ini banyak kita harus menyusun aturan pelaksanaan. Dan kemudian untuk menjawab kecurigaan yang masih ada, yang nggak apa-apa sih menurut saya, bahwa kita juga akan membuat memori pembuatan, histori pembuatannya. Jadi nanti kita akan lihat kenapa pasal ini, siapa yang pasal ini dibuat, pemikirannya bagaimana, siapa yang menolak, kemudian kita jelaskan bagaimana, semua tercatat, dan itu menjadi dokumentasi negara ya, dokumentasi sejarah untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia. Jadi banyak hal ya yang akan dibuat ya, apalagi jadi ada satu yang langsung sosialisasi kepada masyarakat, ada juga ya ke dalam. Jadi ke dalam itu pemerintah ini harus menyiapkan juga kan, antara lain yaitu tadi menyiapkan PP-nya dan sebagainya, misalnya living law itu kan lewat PP ya, habis PP lalu perda, itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bahwa ada sekian 10 PP 10 perda yang saling bertentangan atau ada yang semena-mena, diskriminasi dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan ada PP-nya gitu. Jadi itu juga harus disiapkan. Jadi sangat sibuk, tapi harus. Kalau tidak ya nanti kapan lagi begini. Ini memang tahapan yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka 77 tahun. Harus ya, kan harus kita lakukan. Sebenarnya masih ada, sebenarnya membanggakan ya Bu Yenti, karena akhirnya Indonesia punya produk KUHP sendiri, kita berhenti menggunakan produk turunan dari rujukan Belanda. Namun mungkin ada yang membuat masyarakat susah untuk memahami, mengerti, karena banyak multitafsir yang bisa berpotensi muncul dari beberapa pasal. Nah, terkait dengan adanya aturan turunan setelah dari adanya UU KUHP ini, pasal-pasal mana saja yang paling krusial membutuhkan turunan itu cepat dibuat, Bu? Ini Mbak ya, membanggakan harus diakui lah ya. Masa kita harus mengakui cacatnya terus ya, mengakui bahwa ada 14 isu krusial, padahal kita 600 pasal lebih. Keunggulannya ada loh, banyak sekali keunggulannya. Kok nggak pernah sih bilang keunggulannya? Keunggulannya ini juga untuk sebagian terbesar masyarakat. Keunggulannya. Untuk misalnya ya,
untuk misalnya kita mengurangi atau mengantisipasi hakim-hakim yang tajam ke bawah tumpul ke atas, itu sudah ada dalam keunggulan-keunggulan dan itu lebih dibutuhkan sebetulnya ya, selain yang berkaitan dengan freedom of speech dan lain sebagainya. Nah, tadi pertanyaannya gimana jadi lupa. Pertanyaannya, dari semua yang pasal-pasal yang berpotensi memunculkan multitafsir dan pada akhirnya mengundang banyak protes, nah, bagian mana yang paling cepat harus ada peraturan turunan? Iya, betul. Ya tadi prolog saya juga sudah ke sana kan, tadinya kan 14 ya kan, kemudian begitu dibuka setelah 2019 tiba-tiba pernah 32, pernah ini pada akhirnya hanya 5 lah gitu ya. Masukkan sampai detik terakhir 5. Tapi sampai hari terakhir pun masih ada yang inilah, lagi gimana dong. Masa kita bilang oke, kalau mau masukkan sekian itu kan biasa kan. Kita siapa yang mau daftar, batas waktunya sekian gitu kan, kita bisa menghormatin itu dong gitu ya. Ya yang paling krusial sekarang adalah yang masih menurut saya pribadi ya, masih yang di depan DPR dan beberapa perguruan tinggi mungkin ya, atau di beberapa daerah itu adalah tentang seolah-olah ada freedom of speech seolah-olah takut nanti mengkritiknya tidak boleh. Yang tidak boleh itu menghina, bukan mengkritiknya. Seolah-olah takut penghinaan presiden itu menjadi abuse di pasal 218 sampai 220. Betul, vice president gitu ya. Nah itu kan kemudian multitafsir itu yang mana? Kalau multitafsirnya berkaitan dengan hal itu adalah saya sangat abu-abu antara kritik dan hina. Ya nggak tahu ya mereka. Tapi yang namanya kita satu heterogen. Di daerah tertentu ada yang lebih lebih sensitif, ya kan? Bahwa etikanya lebih tinggi, ini sedikit sudah tersinggung dan sebagainya, itu kan penghinaan kan? Yang kita semua agama tahu tidak boleh menghina. Kalau mengkritik silahkan setajam apapun, lebih bagus itu. Apalagi kalau mengkritik tajam, kemudian tertulis, betul-betul memahami masalahnya, tapi tidak usahlah pakai ngomong-ngomong kasar gitu. Itu kenapa gitu kan? Apakah kita memang ingin mengkritik itu sampai dengan cara menyakitkan hati, menyerang pribadi, kan gitu, martabat. Dan ini gini ya, ini bukan multitafsir gini ya, ini yang berkembang adalah seolah-olah itu ada pasal penghinaan presiden. Kenapa presiden nggak boleh dihina? Bukan. Jadi kan ada pasal penghinaan untuk setiap orang kan ada. Yang permasalahannya waktu itu kenapa dibedakan? Kan konstitusi mengatakan all of the people itu kan equality before the law kan gitu ya. Kenapa ini beda gitu kan? Ya seperti itu. Kita hanya ingin karena ini symbol of state ya, simbol negara. Jadi kita memberikan pasal tersendiri. Tapi substansinya, filosofinya, kemudian filsafatnya adalah semua orang tidak boleh dihina. Tapi kita kemudian mengatur penghinaan presiden itu pasalnya tersendiri gitu ya. Intinya semua orang nggak mau dihina. Saya pengen tahu juga yang bilang begitu, mau nggak mereka dihina gitu kan? Pasti jawabannya nggak mau. Itu kan betul, itu kan mesti nggak mau dihina. Dan pengen juga sih dengar apakah memang sebagian terbesar seperti itu gitu ya. Semua sampai pelosok-pelosok yang 200 juta itu mempermasalahkan ini kah gitu kan. Karena dalam perjalanannya itu Mbak, macam-macam sekali. Kita mengatur misalnya berkaitan dengan kesusilaan. Kita mengatur udahlah delik aduan aja gitu kan. Nanti karena ini ada masalah privacy dan masalah sesuatu yang mendekati seksual harassment lah ya gitu ya. Kita delik aduan aja supaya tidak banyak yang main-main tuduh gitu ya. Tapi di provinsi lain, kenapa delik aduan, delik umum aja? Nah itu kan kita juga harus tampung gitu kan. Jadi harus mengakomodir banyak aspirasi. Karena kita negara ini kan heterogen, suku bangsanya banyak, bahasanya banyak, etika kedaerahannya banyak, dan itu adalah kekuatan kita yang kita banggakan gitu kan. Bu Yanti, saya mau kutip dari pernyataan almarhum Profesor Azra yang sebelum meninggal, mantan Ketua Umum Dewan Pers, dia bilang kalau pasal dari soal penghinaan presiden itu sebenarnya akan nantinya bertentangan dengan putusan MK terdahulu yang tahun 2006 yang itu bertentangan. Nah pertanyaannya, apakah memang benar bertentangan, Bu? Gini, kalau utuh begitu,
begitu saja memang bertentangan waktu itu. Bentar, Mbak. Waktu itu memang ada ini pengaturan itu bertentangan dengan equality for the law itu kan. Itu kan permasalahannya kemarin di take down oleh MK kan gitu ya. Tapi MK juga ada catatan kalau delik aduan oke. Nah kita sekarang udah ngikutin delik aduan gitu. Oke, jadi sederhana sudah terjawab. sebenarnya hanya perlu tidak bertentangan. Sekarang tidak bertentangan. Dibedah lebih dalam lagi dan ternyata dia tidak bertentangan dengan putusan MK sebelumnya. Dan nanti dalam memori pembuatan undang-undangnya yang kita akan bikin risalahnya, yang untuk mudah-mudahan bisa terdokumentasikan sampai kapanpun itu ya, itu akan kita tulis bahwa kita juga ada background-nya bahwa pernah ada MK begini, ada begini, terus kemudian kita jawab, kemudian ini sesuai dengan dengan putusan MK gitu, Mbak. Jadi nggak ada masalah. Sudah dipersiapkan dan tidak ada masalah apa-apa. Nah, bahkan sekarang sudah dipersiapkan, sudah ada tulisannya. Sebelum kita putuskan bahwa ini tetap, itu sudah kita tulis itu sejarah pembuatannya gitu ya. Kita kadang-kadang sampai pagi sampai ngantuk-ngantuk malam, Mbak. Jadi nggak benar juga yang mengatakan bahwa tim ahli itu hanya iya saja, enggak lah. Ya. Nggak mungkin ya Bu ya. Karena semuanya ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Bu Yanti, mungkin masyarakat akan lebih paham lagi kalau kita punya contoh kasus. Nah, saya mau kutip lagi dari Pak Jimli Asyidik yang dia menjabarkan salah satu contoh kasus kalau soal penghinaan presiden ini pada saat ada demonstrasi misalnya begitu, lalu ada foto presiden atau foto wakil presiden diinjak-injak oleh demonstran situ, apakah itu masuk di dalam kategori penghinaan itu? Menginjak-injak foto ya. Karena contoh yang diambil pada saat itu adalah pada saat ada unjuk rasa lalu diinjak-injak foto ratu atau raja di negara lain. Nah, apakah itu masuk ke dalam bagian penghinaan? Karena yang menjadi masalah di publik sekarang adalah membingungkan memahami batas-batas dan tafsirannya. Ya, gitu kan ya. Kan gini, Mbak. Kalau memang menghina presiden simbol negara itu kan bukan saja sekedar speech ya, menyampaikan di depan umum, yang penting kan gitu. Nah kan, kalau menghina foto simbol negara atau siapapun lah diinjak-injak, itu terhina tidak? Nggak usah presiden, siapapun. Fotonya dibawa ke jalan, diinjak-injak orang itu terhina tidak? Itu aja dulu, ya kan? Foto orang, jadi jangan langsung presiden. Karena begini, setelah itu kita langsung, kalau itu terhadap presiden, itu ada pasalnya sendiri. Jadi jangan dipisahkan penghinaan presiden dengan penghinaan umum. Jadi semua itu ada penghinaan, ada norma penghinaan itu seperti apa yang sangat jelas di dalam hukum pidana ya. Dan kita juga gini juga, kita itu memberlakukan KUHP, ya kan? KUHP itu ada penjelasannya, Nah, di dalam asas-asas, di dalam teori-teori itu banyak hal, kadang-kadang namanya hukum itu kan gejala masyarakat, bergejala ya Mbak. Suka ada saja ya something new atau ada modus-modus yang lebih berkembang dibandingkan pasalnya, kan gitu ya. Nah, itu kita ada pendekatan, ada yang namanya applied science of criminal law, yaitu apa? Yaitu teori-teori. Misalnya kita menyiapkan 12 penafsiran, masih berlaku 12 penafsiran. Penafsiran itu misalnya penafsiran termasuk penafsiran otentik yang di dalam nanti di dalam sejarah pembuatannya itu namanya penafsiran otentik. Penafsiran sejarah pembuatannya nanti dalam memorinya. Itu kenapa dulu dibuat. Jadi selain itu penafsiran lain yang penting tidak boleh analogi. Jadi memang akan sangat mendalam sekali dan itu nanti akan diserahkan kepada para ahli. Karena apa? Karena nanti dalam penerapannya salah satu alat bukti adalah keterangan ahli gitu loh. Jadi banyak hal ya, karena kita harus hati-hati juga dalam hal menerapkan pasal karena ancaman pidananya adalah perampasan kemerdekaan bahkan. Tapi ada beberapa dalam KUHP ini adalah sudah yang ringan-ringan sudah ke arah denda gitu Mbak. Jadi itu nanti kalau berkaitan dengan kasus-kasus, berkaitan dengan gejala-gejala, banyak hal lah ya. Bahkan ya saya pikir kalau saya lihat ya di negara lain ya, modus kita itu masih sebelum seberapa ya. Di negara lain 20 tahun 1980-an saja yang namanya pembunuhan atau yang namanya telepon dari jail, dari mana, dari penjara ya.
dari penjara yang dilakukan oleh bandar narkoba atau itu sudah lama. Kita kan baru belakangan ini bahwa Iya, ada benar. telepon-telepon hoax. Nah, jadi kita tuh juga harus mempelajari itu. Jadi mengantisipasi semua kejahatan-kejahatan yang di negara lain itu terjadi yang bukan tidak mungkin akan segera juga terjadi di Iya, Indonesia bisa jadi gitu. Jadi terjadi di banyak hal kita Indonesia. pikirkan. Betul, Oke. gitu. Jadi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan gitu ya, Bu Iya, Yenti ya. bahkan nanti hakim itu akan melihat, kita ada keunggulannya di mana kita ya semoga hakim-hakim juga bisa menerima cepat bahwa hakim dengan tetap ya hakim itu adalah dia mempunyai keyakinannya dan dia yang menentukan terbukti secara sah. Dia mengatakan ada independensi hakim. Tapi independensi hakim itu tidak segala-galanya atau benar-benar semuanya. Ada kriteria-kriteria antara lain pada waktu kejahatan itu dilakukan, dampak dari kejahatan itu, latar belakang pelaku itu akan dipertimbangkan. Jadi nanti itu akan diserahkan ya. Dan ini juga sekaligus biar hakim-hakim itu agar hakim-hakim itu betul-betul ada putusan-putusan yang spektakuler gitu ya. Putusan-putusan yang dari pertimbangannya itu sangat ilmiah dan juga sangat experiences, sangat sangat praktis ya, yang ada di dalam masyarakat gitu ya. Yang terjadi termasuk modus yang dipengaruhi oleh meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan secara negatif oleh orang-orang yang berkecenderungan melakukan kejahatan. Oke. Jadi sebenarnya kompleks tapi sudah dipersiapkan dari banyak sudut pandang dan tafsirnya ya Bu Yenti. Dan banyak isu sekali, yang Mbak. pasal 59 tahun. kontroversial 59 tahun. Ya. Nah, benar-benar sudah matang dan pasal kontroversial ini sebenarnya banyak sekali. Tapi kalau kita bahas satu-satu mungkin butuh dialog wadah khusus begitu ya untuk masyarakat Indonesia. Nah, yang menarik perhatiannya sampai di kancah internasional, Bu Yenti, soal kontroversi perzinahan dan kohabitasi yang jadi sorotan media-media asing ternyata. Katanya Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang toleran dan sekuler akhirnya terpatahkan dengan pasal ini. Ini tanggapan Bu Yenti seperti apa? Penjelasannya bagaimana, Bu? Ini Mbak ya, kalau tentang perzinahan, ya perzinahan itu up to now itu kita sudah punya 284 KUHP. Jadi bukan baru saja yang perzinahan ya. Kita 284 KUHP itu ada di Indonesia. Tapi kan nggak diterapkan ya. Kenapa? Karena memang sedemikian sulitnya pembuktian perzinahan itu. Karena ada persyaratan bahwa saksinya harus dari 4 posisi lah, inilah. Nggak ada saksi, saksinya pun nggak mungkin di dalam kan ya. Di ini 4 posisi dan sebagainya. Kita lihat ya, sampai dengan tahun ini, setelah berlaku sejak 1946 ya sampai sekarang berlaku berapa itu? 76 tahun, ya kan? KUHP kan? Oh, nggak ada tuh kasus, jarang sekali kasus seperti itu. Dan itu berlaku sampai sekarang berlaku bahkan sampai 3 tahun yang akan datang, ya kan? Berlaku kan? Saya kira nggak fair lah kalau bicara tentang perzinahan. Sekarang juga berlaku kok. Orang-orang asing juga datang ke Indonesia, ya kan? Berlaku kok sekarang gitu ya. Nah, kalau kohabitasi memang ada catatan. Apa itu Aduh, gimana ya? Catatannya tuh sesuatu yang ada dalam hati nuraniku juga. Baik. Tapi kan itu kan kita tidak boleh masalah pribadi ya. Yeah. Kita kan masalah sudah konsensus dan sebagainya. Itu pun di dalam pembahasan itu Mbak, itu di antara tim juga lama itu. Ada sebagian tim ini bagaimana intinya secara filosofi, secara sosiologis kita itu ya tidak mau ada namanya kumpul kebo gitu kan, itu kan akan tidak baik kalau ada anaknya bagaimana hak warisnya dan sebagainya, oke kan? Nah, tetapi ada pembahasan apakah itu harus pakai KUHP apa tidak gitu kan, secara norma, secara nilai itu nggak bagus ya kan gitu ya. Tapi pada akhirnya kan pembahasannya adalah tepat nggak di dalam KUHP, karena nanti akan ada konsekuensi bagaimana nih penegakan hukumnya. Takutnya nanti semua polisi langsung enak aja main ke hotel atau pada waktu ini ya yang ke kami ya. Nanti waktu masuk hotel itu akan ditanya, Anda berdua masuk mana, hubungannya apa dan sebagainya. Itu memang menjadi polemik ya. Tapi itulah putusannya ya, itu ya sementara ini itu yang diputuskan. Yang diputuskan tadi seperti itu. Tapi Wamenkumham Prof Edi bilang kalau ini akan menjadi
ada peran dan pengaruhnya soal bagaimana budaya kita di setiap negara akan punya kebiasaan masing-masing dan tidak bisa Iya, dibandingkan satu dengan yang lain. betul. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang aturan ini ternyata bertentangan dengan undang-undang internasional soal hak asasi manusia yang melindungi privasi tiap-tiap orang. Apa penjelasannya Bu Yenti? Ya, itu kan konvensi ya, konvensi hak asasi manusia dunia. Konvensi itu kan juga tidak. Kalau lihat konvensi itu kan ada yang ought, ada yang may, gitu ya. Jadi konvensi itu ada yang mengikat memang harus, gitu ya. Apalagi pidana ya. Ada yang may, dan kemudian ada juga pendapat-pendapat bahwa berkaitan dengan yang namanya biasanya dengan sexual abuse ya, masalah berkaitan dengan seksual dan atau berkaitan dengan apa ya istilahnya itu domestic violence ya, apa masalah domestik ya, kita di dalam bahasa, saya kan dosen ya, jadi bahasanya kadang-kadang, tapi kan itu menjadi contohan kami bahwa secara keilmuan seperti itu tidak, itu ada beberapa yang diserahkan kepada negara-negara itu masing-masing, karena selalu dalam konvensi dikatakan tanpa mengurangi kedaulatan negara Anda, gitu kan gitu. Nggak ada yang kalau Anda tidak, Anda akan nanti begini nggak, paling-paling. Jadi sebenarnya statusnya tidak memaksa. Ada, makanya dilihat contohannya apakah itu may atau ought. Tapi misalnya kalau yang ought harus gitu ya, itu paling-paling yang muncul adalah nanti embargo ekonomi gitu kan, kita pernah juga kan tidak bisa membeli alat-alat alutsista gitu kan, nah ya dalam karena kita belum mengatur ini, bukan hanya pidana, kita harus segera mengatur ini. Seperti kemarin kita harus segera mengatur pendanaan terorisme, jangan dijadikan satu dengan TPPU, harus satu sendiri, gitu ya. Nah itu menjadi bergening diplomasi negara, antar negara atau baik bilateral maupun global, gitu. Jadi sebenarnya sudah kita pikirkan, dan memang KUHP salah satu alasan ide dasarnya adalah disesuaikan dengan living law, gitu ya. Gitu, jadi seperti itu. Dan biasa kok di dalam hukum pidana misalnya euthanasia, di beberapa negara sudah boleh loh, Indonesia kan dengan beberapa negara belum ada, enggak. Kan enggak, ini kan bukan hanya Indonesia saja gitu kan ya. Ada banyak negara-negara lain yang juga belum. Ya kan? Iya, betul. Misalnya kemudian ada beberapa yang pernikahan sejenis, ya kan? Kan ada kan? Itu juga yang disuarakan. Australia kemarin terakhir yang kita lihat disahkan. Kan enggak semua juga, ya kan? Itu kan juga, itu hak privasi, itu ada yang mengatakan itu adalah sesuatu, itu bukan sesuatu yang apalah secara psikologis gitu, kita nggak boleh lagi, itu adalah bukan sesuatu yang, itu adalah sesuatu ya itu keadaannya gitu, ada yang begitu ya. Tentu saya tidak bisa mendalam tentang itu karena saya bukan kompetensinya, tapi kan saya baca seperti itu gitu ya. Saya nggak tahu karena saya bukan psikolog dan saya bukan ahli kejiwaan. Oh iya, tapi kita sekarang harus hati-hati bicara bahwa ada kelainan seksual, kita itu harus hati-hati sekali karena belum tahu apakah ini kelainan atau bukan, kan kita lihat ahlinya mengatakan itu harus hati-hati. Apakah memang itu seperti itu? Kan ini berkembang nih, ini lagi dipelajari. Tapi at least kalau tidak berkompeten ya nggak ngomong gitu kan, nggak usah bicara tentang itu kalau nggak tahu gitu. Bu Yenti, Pasal 188 tentang penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme di muka umum. Nah ini ataupun ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Bagaimana penjelasannya, mengapa KUHP harus mengatur tentang hal-hal yang seperti ini dan apa batas-batasannya untuk bisa dipahami masyarakat? Ya, itu kan memang itu di detik-detik terakhir ya, Mbak. Detik-detik terakhir tadinya kan hanya Marxisme dan komunisme kan gitu ya. Kemudian ada masalah berapa tadi? Yang bertentangan 188, pasal 188 ya, karena ini kan baru kemarin yang benar-benar firm berapa pasal gitu ya. Jadi saya buka. Nah, awalnya itu kan hanya komunisme dan Marxisme kan gitu ya. Nah, kemudian detik-detik terakhir itu ada masukan-masukan. Nah, yang lain gimana, yang ini gimana, bahkan ingin semua ditulis satu-satu gitu kan. Akhirnya kita kompromi. Ya memang kita selalu kompromi karena kadang-kadang dikotomi di antara pihak-pihak ya. Ada yang memang harus dicairkan, ada yang itu sulit sekali ya Mbak. Yaitu itu adalah kemudian masuklah usulan paham ini. Tentu yang menyampaikan ini siapa? Ya
lembaga-lembaga atau para pemegang pemegang yang punya kewenangan yang memahami betul bahwa ada hal-hal yang membahayakan NKRI. Itu antara lain ini. Akhirnya kita masukkan dengan kompromisnya adalah atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila apapun, yaitu ketuhanan Maha Esa sampai 5 sila itu gitu. Itu itu biasa ya, dan kemudian itu nanti kan ada penjelasannya. Ya, nanti itu yang namanya penegakan hukum kan memang seperti itu, apalagi pidana kan memang ya selama ini juga tidak mudah ya kan. Selama ini juga tidak mudah, tapi kan mau nggak mau harus punya gitu kan. Baik, apa batas-batasannya Bu Yenti? Jadi pada saat ada, misalnya kalau kita lihat kasus-kasus sebelumnya ada yang membangun ajaran sekte tertentu, kemudian dipublikasikan kepada publik di media sosial, mungkin tidak sampai kepada publik yang sebagaimana luasnya, mungkin di kalangan desanya atau ruang lingkup kecamatannya, seperti itu menyalahi aturan KUHP? Iya. Ya gini Mbak, itu kan ada batasan. Kalau misalnya di dalam penjelasannya yang intinya aja ya Mbak ya. Ini Mbak, saya jadi kayak lagi diuji disertasi. Ibu nggak apa-apa Bu, biar sosialisasinya paham Mbak. Iya betul, oke. Saya just juk. Iya. Jadi kan di sini misalnya dalam penjelasan itu kan yang dimaksud dengan menyebarkan dan mengembangkan gitu ya adalah antara lain mengajak orang lain menganut paham komunisme, marxisme atau leninisme atau paham lain. Artinya apa? Paham-paham yang ya kita nggak tahu, ini makanya kita kan selalu hukum pidana itu selalu tidak bisa memprediksi munculnya modus, munculnya nama-nama organisasi apapun gitu ya. Nah itu kan kita tidak bisa tulis, siapa tahu ada lagi yang sebetulnya intinya sama merongrong Pancasila tetapi namanya lain. Jadi dikatakan bahwa bertentangan dengan Pancasila dan menjadikannya sebagai gerakan atau kelompok yang bertujuan menentang nilai Pancasila. Itu nanti akan didalami. Atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah misalnya paham ideologi politik yang termanifestasi dalam bentuk gerakan politik yang menentang Pancasila. Itu nanti kita pahami lagi ya. Itu kan. Jadi pada saat dia tidak bertentangan dengan Pancasila maka tidak bisa dijerat dengan KUHP ini. Kemudian yang penting juga ya Mbak. Ya, gimana? Pada saat tidak bertentangan dengan Pancasila berarti tidak bisa dijerat dengan pasal ini. Oh iya, of course, iya dong, gitu kan. Terus kemudian ada yang penting adalah ini ya, yang penting itu ya, bahwa kita kan juga untuk mengetahui apa sih Marxisme, apa sih Leninisme, kenapa bahaya untuk kita, kenapa bertentangan dengan Pancasila, itu kan harus diajarkan juga kan. Ini loh yang gini nggak boleh. Nah, dalam rangka pengajaran ya, kajian terhadap ajaran untuk kepentingan ilmu pengetahuan misalnya, kan kita juga harus punya ilmu pengetahuan, ahli-ahlinya harus tahu kan. Misalnya mengajar, mempelajari, memikirkan atau menguji, terus kemudian menelaah lembaga pendidikan atau penelitian atau apapun lah untuk memahami itu bukan itu tidak dimaksudkan untuk seperti itu. Dalam rangka itu boleh, yang nggak boleh kan ada tentang itu, dan kemudian ada kelompok dan kemudian akan melakukan suatu gerakan gitu ya. Jadi untuk pengajaran ya boleh lah. Kalau kita bicara tentang saya kadang-kadang misalnya prostitusi online gitu kan, kita mempelajari dong gitu ya. Terus bukan berarti kalau mempelajari itu berarti dia melakukan, kan enggak, tetapi gimana sih modus-modus mereka, kadang ada juga bahasanya yang begini yang mungkin sedikit-sedikit dalam hal pengajaran ya, dalam hal memberikan satu itu kan ada pornografi, ada kata-kata yang mendekati kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi misalnya, atau hal pornografi yang ada dalam KUHP, itu tidak apa-apa gitu. Bu Yenti, dengan rumitnya cara memahami dan ini kan banyak sekali ya Bu Yenti, bagaimana caranya supaya kita bisa memastikan sosialisasi keluar dan ke dalam ini tuh bisa berlangsung dengan baik, supaya tidak ada oknum-oknum dari penegak hukum yang mungkin menyalahgunakan beberapa yang bisa jadi multitafsir ini. Iya betul. Ya semuanya harus NKRI, perasaannya harus dalam satu gitu ya. Artinya gini, ini penting juga pertanyaannya ya, harus ada menunjukkan bahwa kita ini punya KUHP, dan KUHP itu memerlukan semua pemikiran dari semua stakeholder, bahkan juga user kan gitu ya, usernya yang menggunakan ini. Jadi mereka ya ini kepada pemerintah, terutama kepada Pak Jokowi, boleh ya, kepada beliau pemerintah,
Pak Jokowi yang saya hormati harus memastikan betul, karena itu di bawah, terutama yang di bawah presiden, yaitu polisi dan jaksa, untuk tidak abuse gitu kan. Kemudian nanti secara kenegaraan kan Mahkamah Agung kan tidak di bawah itu. Mahkamah Agung yang memastikan hakim-hakimnya memahami. Kemudian ada juga Menteri Hukum ya, nanti di bawah Direktur Pemasyarakatannya juga harus memahami betul. Jangan juga ada main-main di dalam nanti gitu kan ya. Karena kan ada pemidanaan yang 10 tahun boleh berubah gitu kan. Itu jadi berubah menjadi 10 tahun, nanti bisa dalam 10 tahun dinilai bisa bahwa yang bersangkutan dari itu keluar dari pidana mati gitu kan. Tapi di dalamnya harus benar gitu, harus benar, jangan juga masih ada yang nompo biro wani biro gitu ya. Di sini jadi celah baru begitu ya Bu ya, untuk oknum tapi gini loh, betul. Tapi gini, saya kira ya pembahasan selama ini tuh hanya lebih pada kenapa sih orang begini dipidana gitu ya. Saya ingin membuka ruang juga untuk viktimologinya ya. Untuk bagaimana ini korban, bagaimana masyarakat jadi korban, misalnya orang yang sebetulnya secara pemikiran hukum pidana memang patut dipidana, tapi kemudian dia dikeluarkan dan dia melakukan lagi, dan masyarakat itu menjadi korban dari kebrutalan kejahatan itu sendiri. Jadi berbicara kejahatan itu yang harus dipahami hakim sampai demikian gitu. Jadi mari kita berbicara juga berimbang ya. Kenapa harus gini? Karena kita memikirkan juga jangan sampai masyarakat menjadi korban. Jadi kita jangan hanya membicarakan kenapa sih orang dipidana. Coba bicara bagaimana orang sakit hatinya kalau itu dihina atau itu dianiaya. Tapi terus negara kita tidak memberikan, bisa melindungi. Tidak bisa melindungi yang bersangkutan ya, perasaannya, dan juga bisa tidak menjelaskan yang bersangkutan yang tidak dipidana atau apapun itu, bahkan bisa melakukan pengulangan kejahatan lagi. Itu juga kan harus dipahami betul. Jadi hukum pidana itu bukan hanya sekedar melindungi atau kita membahas jangan sampai orang jadi pelaku. Terus kapan kita membahas jangan sampai masyarakat jadi korban? Bahkan itu kenyataan bahwa ada, bahkan jangan di Indonesia, di negara yang sangat freedom, HAM-nya sangat tinggi aja, banyak kejahatan-kejahatan yang super sadis gitu ya. Makanya di Amerika pidana mati masih banyak Mbak, masih ada, bahkan di sana lebih parah lagi loh Mbak. Tidak ada daluarsa. Ada kejahatan yang dilakukan tahun 63 baru terbukti dan dipidana tahun 2017. Kita enggak loh, 60 tahun kemudian. Itu. Jadi jangan jangan kesannya tuh Indonesia tuh jelek banget loh gitu ya, bahwa pidana mati itu luar biasa kejinya, ini yang lain enggak. Di ICCPR kan nggak boleh memang kan, itu konvensinya ke arah sana bahwa hidup manusia itu yang menentukan adalah Tuhan, tidak boleh ada keputusan yang mencabut nyawa gitu kan. Terus kalau keputusan pribadi bagaimana? Keputusan pribadi membunuh orang lain, ya itu gimana? Bu Yanti terakhir. Kenapa hamnya orang lain korban kan? Bu Yanti terakhir, ini kan sudah banyak sekali yang sudah bersiap-siap untuk mengajukan judicial review. Bagus ya. Bagaimana kesiapan dari yang sudah mengesahkan undang-undang ini? Apakah nanti judicial review untuk beberapa pasal yang sudah ditentukan dan juga sudah digadang-gadangkan ini bisa berhasil? Ya insya Allah ya Mbak, itu kan kita maksimalnya seperti itu, dan artinya apa? Kesiapannya kesiapannya sudah siap, karena waktu kita bukan gini ya, bukan karena ada judicial kita siap-siap gini nanti ini, enggak juga sih. Ya walaupun mungkin ada yang misalnya kayak tadi ini gimana ya, itu nanti kita arahnya gimana, pertanyaan seperti ini dan sebagainya. Tetapi sebagian besar kita sudah mempersiapkan ini loh, nanti kalau yang diberatkan tapi itu demokratis kan, ya silahkan aja gitu. Kita bahkan kan Pak Wamen dan Pak Menteri sudah bersedia, sudah siap kan. Kalaupun sampai putusan MK itu untuk mencabut, ya kita cabut gitu. Artinya inkonstitusional. Tapi tolong MK-nya juga yang tegas gitu loh. Harus MK jelas bingung juga ditanyakan kepada HTN ya. Itu kan MK itu kan berkaitan dengan undang-undang yang seperti ini itu kan, selain gugatan yang lain ya, gugatan ke MK itu kan adalah hanya menyampaikan bahwa ini inkonstitusional kan gitu ya. Tiba-tiba muncul bersyarat, tiba-tiba muncul berkaitan dengan pembuatannya. Ya kan kita juga bingung. Bahkan pernah ya MK memutuskan, karena saya concernnya di pidana korupsi ya, memutuskan memutuskan bahwa menimbulkan potensi menimbulkan kerugian negara bertentangan dengan
dan bahkan MK kemudian justru membuat norma. Kan itu nggak benar juga. Baik. Ya kan? Jadi kita saling-saling lah, kita saling dan memahami, betul lihat tugas saling fungsinya MK apa gitu kan. baik, memahami dan kita nanti tunggu ya Bu ya hasilnya seperti apa, karena ini pasti tapi masih akan insya Allah panjang lah ya, lagi dan bergulirnya. terbuka insya Allah, dan yang memang itu konsekuensi logis dan sangat sangat akademis, dan juga ya itulah seperti itu kita juga siap gitu ya, kita juga kan tidak jumawa ya, mungkin benar ada yang salah, mungkin ini kalau mereka bisa berargumentasi yang memang mereka lebih benar ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah, biasa aja gitu, kita akan. Tapi gini, jangan dinilai bahwa kita tuh asal-asalan nanti silahkan MK, tidak Mbak. Inilah maksimal kita. Gitu. Sudah dipersiapkan dengan baik dan ini bergulir Betul. panjang, tidak buru-buru dan sampai pada akhirnya disahkan Tidak menjadi lah, undang-undang. tidak buru-buru. Iya, Mbak. Terima kasih Bu Yenti Garnasi, terima kasih Ketua Iya. Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia. Salam sehat Bu Yenti. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu. Amin. Bye. Assalamualaikum. Salam.